Yes, saya sekarang ke Malang untuk bertemu dengan komikus kesayangan saya, idola saya, Mas Aji. Terima kasih Mas Andra, mau mampir ke Malang ini. Iya, waduh, makasih banyak udah mau terima, juga agak dadakan. Iya. Chattingnya juga lewat Karya Karsa, tapi thank you banget sudah diterima. Ada, Mas Aji ini gimana sih? Langsung aja ya. Gimana sih ceritanya perjalanan dari kecil sampai bisa jadi komikus gitu? Waktu kecil emang punya cita-cita enggak? Inspirasi, wah pokoknya besar nanti aku mau bikin komik. Sebenarnya enggak, cuma kalau sejak kecil saya suka menggambar, iya. Iya. Saya suka menggambar sejak TK. Terus akhirnya saya pernah ingin kuliah di seni rupa. Iya. Ingin jadi pelukis. Oke. Tapi nggak boleh sama orang tua. Kok gitu? Ya, tahu sendirilah orang tua pada masa itu ya. Bapak saya itu kan seorang pegawai negeri kecil-kecilan gitu ya kan. Beliau merasa bahwa seniman itu tidak ada jenjang karir yang menjanjikan gitu kan. Raden Saleh kan sakti. Ya kalau beliau melihat Raden Saleh, yang beliau lihat kan itu pelukis-pelukis yang di jalanan itu gitu kan. Nah gitu, jadi beliau menyarankan saya itu sebaiknya ya memilih profesi yang jelas kematangannya. Jadi PNS mungkin, jadi apa, segala macam, jadi pegawai gitu. Nah seni itu biarlah cuma jadi sambilan, hobi sambilan gitu. Nah tapi waktu itu ya karena saya pengen jadi pelukis ya, saya membayangkan wah pelukis itu loh, melukis di kanvas sekian jam, wah nanti hasilnya dijual miliaran, sekian ratus juta, gitu gambaran ideal saya. Tapi karena benturan itu tadi, saya ambil jalan tengah. Gimana caranya? Permintaan orang tua juga nggak saya kecewakan. Saya sendiri tetap bisa kuliah di bidang seni rupa. Akhirnya saya daftar PMDK di IKIP Malang. Gitu. IKIP itu kan memang untuk mencetak guru. Guru kan pegawai. Iya. Nah, dan keterima. Terus apa itu orang tua seneng karena waktu itu PMDK kan berarti masuk tanpa tes. Kampus negeri itu terkenal murah dan bagus, itu dulu. Iya. Kalau sekarang kan mahal, bagus nanti dulu gitu. Nah, terus apa itu tanya, ambil jurusan apa? Seni rupa. Jadi saya dicetak untuk jadi guru seni. Setelah pendidikan menjadi seorang guru seni. Nah, terus di tengah jalan akhirnya saya istilah orang Jawa mutung. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Apa itu? Keluar. Mutung maksudnya dalam akhirnya saya mikir wah kayaknya enggak deh, jangan jadi pelukis deh gitu. Enggak, bukan jalanku ke situ. Saya orang yang suka bercerita, bertutur, berargumen yang untuk satu bidang kanvas tidak mampu menurut saya. Wah luar biasa. Tidak mampu untuk menyampaikan semua argumen-argumen lugas saya, verbal saya. Dan akhirnya saya menemukan komik, media yang lebih tepat. Padahal dulu saya takut sama komik itu. Oh iya? Ya. Kok bisa? Bayangin gambar panel kecil-kecil gitu ya, repotnya kayak gitu, terus orang bacanya Pak set. Nggak worth it gitu ya. Antara saya nggak pernah mikir sampai sana, tapi ya bener juga gitu. Iya, saya sebagai penggambar kan sudah bayangin gitu teknisnya nanti. Aku gambarnya ribet, per kotak, harus detail gini. Orang bacanya sampai aduh kok nggak sumbut gitu. Dulu saya nggak berani, nggak kebayang pengen jadi komikus. Tapi ternyata ini jalan pedang saya ternyata. Gitu awalnya. Terus. Jadi sudah oke jadi komikus, kira-kira ada bayangan jadi komikus dalam kuliah atau habis lulus nih? Di tengah-tengah kuliah. Di tengah-tengah kuliah. Terus, nah karena saya akhirnya karena ada faktor tertentu saya tidak sampai lulus, jadi saya DO. Akhirnya batal dong jadi guru. Nggak punya ijazah. Kerja apa ini? Ngelamar pekerjaan jadi ilustrator di penerbitan, di percetakan, ditolakin melulu. Di surat kabar, di koran, ada ini koran terbesar di Jawa yang apa itu cabangnya di situ di sini saya ngelamar ditolak juga. Itu tapi tahun 2015 yang lalu gantian saya nolak dia. Malas dong. Tapi waktu itu kan waduh gimana nih, pengen kerja gambar aja nggak bisa. Akhirnya ya namanya orang harus makan ya. Banting setir saya di bidang hobi saya yang lain, musik.
Oh, Mas Aji ini, wah hebat banget. Akhirnya saya banting setir di musik, kerja dari kafe ke kafe. Itu saya jalani 13 tahun. Lama loh itu? Saya menghidupi keluarga dari pekerjaan itu doang. Jadi mau ya kalau boleh tahu masalah pribadi, menikahnya juga lumayan cepat ya? Ya, umur 25 udah menikah. Wow, saya 32 masih belum nikah nih. Oh, tapi saya tidak memaksa. Komik saya bahkan ada yang membahas tentang Iya, pernikahan, tentang itu pernikahan dan perkembangbiakan. Seks itu reproduksi. Jadi nikah gitu kemudian sebagai seorang musisi. Iya, saya kepala keluarga, saya punya anak, saya harus menghidupi keluarga. Iya. Akhirnya, dari hobi saya yang lain saya bisa dapat duit. Saya akhirnya fokus di situ. Meskipun saya sadar, saya tidak akan selamanya di bidang ini kayaknya. Gitu. Ini bidang yang apa ya? Kita selalu ada di pesta, iya kan? Iya dong. Jarang kan orang pesan musisi ketika lagi sedih gitu kan? Iya, gitu. Ada orang mati malah pesan musik, nggak mungkin. Iya. Baru patah hati pesan musisi. ya bisa kalau yang itu. Iya, tapi jarang kan. Lebih sering kan perusahaan baru cuan besar, mau mabok biar rame ada musisi live gitu. Betul. Nah, dimana ternyata sebenarnya saya kurang menikmati pesta, dunia malam itu saya kurang menikmati. Gitu. Akhirnya ya itu dari selama main musik sesekali saya gambar komik, terlebih lagi saat melihat ada isu-isu yang menurut saya bikin resah, saya ingin berbagi keresahan gitu. Nah, waktu itu awal-awal yang saya angkat ini tentang gelagat ini intoleransi. Jadi saat ormas macam FPI lagi gila-gilanya, negara aja nggak berani melawan dia gitu kan. Mereka mukulin orang, razia sesukanya. Gitu. Nah, saya mikir, Islam yang saya kenal nggak kayak gitu sih, tapi kok bisa ada begini. Nah, itu awal-awalnya. Bahkan akhirnya di buku saya pertama itu, covernya itu adalah kartun yang saya bikin tahun 2008 untuk mengkritik mereka. Gitu. Nah, pada masa itu, ini kalau tidak salah ingat, kartunis komikus yang berani melakukan kritik terhadap Ormas Garis Keras itu kayaknya baru saya. Kayaknya biasa Mas Haji. Kayaknya sih. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak. Dan itu bagus. Iya. Dan ya mungkin Republik ini sedikit banyak berutang lah. Karena Mas Haji yang memulai. Sehingga ada check and balance, counter and balance lah. Iya, saya pikir memang harus ada yang memulai. Iya. Gitu. Misal gini lah, kita berada di kendaraan umum macam di bis gitu ya. Terus kita lihat ada satu orang yang sebenarnya mau nyopet gitu. Seluruh isi bis tahu bahwa itu copet, mau melakukan tindakan mencopet atau sudah melakukan tindakan mencopet, tapi tidak ada yang berani bersikap. Ya, sebenarnya cuma butuh satu orang memulai. Mas. Begitu satu orang memulai, menindak dia, yang lain pasti ngikut. Ya. Jadi butuh ada satu pemantik. Dan saya pikir tidak ada salahnya lah saya melakukan itu. Jadi waktu nulis komik pertama tuh masih sambil jadi musisi? Iya. Kalau boleh tahu pegang apa Mas? Biola. Tok? Ya. Atau kadang-kadang kalau pemain perkusi nggak datang, saya bisa main konga juga. Konga. Gitar dikit-dikit. Gila. Tapi paling sering saya diminta di posisi biola. Hebat loh. Darah sedihnya pekat loh. Belajar sendiri juga. Luar biasa. Dan baru waktu kuliah belajar. Waktu SMA bahkan teman-teman pada naik panggung waktu pentas seni, saya cuma bawain kerdus aqua, saya belum bisa main musik. Gila. Ternyata bakat itu baru ditemukan kalau dicoba. Mungkin ada bakat saya yang lain tapi saya belum pernah nyoba. Iya mungkin ya. Iya. Jago renang atau apa, atau apa. Jago nolak hujan, siapa tahu. Siapa tahu, udah ada yang tahu hidup ini. Belum pernah dicoba sih. Jadi oke, kemudian mulai jadi komikus dan jadi kemudian jadi komikus profesional. Iya. Itu setelah beberapa karya saya akhirnya direspon oleh publik, sampai akhirnya ada tawaran untuk berkompilasi, terus akhirnya ada penerbit yang menawarkan untuk menerbitkan kumpulan karya-karya saya, dan itu masih belum menjadi sumber penghasilan. Jadi sekadar pengen bikin, tampilkan gratis di sosmed, gitu aja udah. Keuntungannya apa? Saya merasa bisa menyebarkan gagasan, pengen berbagi keresahan dengan netizen,
feedback mereka memuaskan. Nah kepuasannya dari itu. Nggak ada duitnya, iya nggak ada duitnya. Wih, Ya jelas lah, malah saya yang keluar duit kan. Iya, Keluar iya. duit buat scan, keluar duit ke warnet, masih pakai warnet gitu kan. Gitu. Nah begitu jadi buku, jadi duit, iya jadi duit. Tapi emang bisa kita nungguin dari royalti penerbit untuk makan. Ya. Jadi masih tetap jalan main musik, tapi masih sekali bikin komik. Iya. Itu sampai akhirnya saya memutuskan berhenti untuk main musik reguler, hanya sesekali aja kalau ada tawaran-tawaran itu sambil mengelola kedai kopi. Setidaknya masih ada pekerjaan lain yang bisa menghasilkan. Akhirnya komik tetap masih bukanlah cara saya mencari duit. Sampai akhirnya pandemi. Nggak ada yang nanggap pemusik. Kafenya juga. Iya, warung saya tutup. Warung tutup, nggak ada lagi job main musik. Ini lama-lama bisa makan kasur ini aku ini kalau Emang begitu ya, pedihnya pandemi itu ya. betul. Tapi pandemi itu akhirnya memaksa saya dan pasti banyak yang lain juga untuk memanfaatkan teknologi yang sebenarnya sudah ada. Iya. Gitu. Jadi akhirnya komik saya tampilkan di sebuah platform berbayar, karyakarsa.com, dan akhirnya membuat kita saling kenal. Iya. Itu gara-gara pandemi kan. Tawaran untuk masukkan ke platform online itu udah sejak lama, tapi nggak pernah saya tanggapi. Saya pikir pembaca saya sudah biasa baca gratisan. Terus kenapa untuk berbagi keresahan atau berbagi gagasan gini aja orang harus bayar dulu ke saya? Gitu. Dilema. Enggak deh. Tapi begitu pandemi, urip apa modar gitu. Hidup otomatis, silahkan dipilih. Oke, nggak ada salahnya nyoba. Tapi ternyata respon orang juga bagus kan? Di luar dugaan. Iya, saya termasuk pelanggan ya. Ya, di luar dugaan. Jadi saya mungkin sempat meremehkan para pembaca saya, yang saya pikir mau baca kalau gratis. Tapi ternyata, mereka bayar aja mau. Kasih tip juga ada yang gila kalau kasih tip. Ih, gila. Saya lihat hasilnya sejak hari pertama saya upload. Kok kayak gini? Ya tentu saja saya promokan ke media sosial lain ya. Saya promokan ke Facebook. Saya sekarang bikin platform di Karya Karsa, yang mau baca silakan. Per episode saya kasih tarif nggak tinggi-tinggi banget kok. Lebih mahal rokok saya sebungkus. Dan ternyata yang saya dapatkan di luar dugaan. Di situ saya semakin respect sama pembaca-pembaca karya saya. Saya harus jujur ya, di Karya Karsa tuh saya pernah bayar kayak 3 karya, tapi sekali nyoba habis itu unsubscribe, sekali nyoba terus nggak bayar ngikutin lagi. Yang saya habisin itu cuma Mas Haji. Terus kayak nyandu tuh, pokoknya suka klik kayak gitu. Nah, jadi sekarang Karya Karsa saya cuma 1 orang. Oh gitu ya? Mas Haji aja. Dan bagi teman-teman sangat worth it ya. Saya benar-benar banyak sekali belajar banyak hal, dan Mas Haji ini orang yang sangat multi ngomongin segala macam gitu, dari sejarah, maksudnya konflik sosial apa, kemudian saya kayak masalah seks itu kan, dan pernikahan dini itu kan sesuatu yang sangat membumi bagi orang-orang yang seumuran saya gitu kan, yang kayak orang-orang waduh gua nggak kawin gimana. Iya. Dan saya jujur saya sengaja menjebak pembaca saya dengan judul. Gitu, itu saya coba-coba aja strategi itu. Kenapa saya kasih judul seks di usia asik gitu. Dan ternyata strategi itu manjur. Jadi judul itu yang memberi pemasukan yang cukup lumayan besar, yang baca banyak. Jadi saya sengaja menjebak di sini, maksudnya wah ini bahas seks kah? Kalau bahas seks pasti banyak yang suka gitu. Padahal sebenarnya ternyata nanti ujung-ujungnya saya membahas tentang seks dan pertanggungjawabannya, gitu kan. Kita nggak ngomong masalah moralitas dosa atau pahala, bukan. Tapi saat benih itu lahir menjadi kehidupan yang baru, apakah kita sudah menyiapkan pertanggungjawaban kita untuk sosok yang baru hidup ini? Kalau tidak, terus nanti dia terlantar hidupnya karena kita tidak mampu mempertanggungjawabkan membuat dia lahir, bukankah itu adalah sebuah kedoliman? Iya, kedoliman yang amat sangat. Saya baru tahu dari Mas Haji ini belajar kalau ternyata sebagian besar anak di panti asuhan itu punya orang tua, tuh saya baru tahu. Saya dalam asumsi saya pikir logika ya sebagian besar anak yatim piatu. Iya, dan saya pun sama dengan Anda dulu, gitu. Nah,
wawasan kita terbuka kan karena semakin banyak beragam teman ngopi kita kan gitu. Teman diskusi kita, ngobrol kita itu semakin beragam, akhirnya kita tahu, oh ini teman aktivis lingkungan, akhirnya kita dikit-dikit tahu tentang isu lingkungan. Oh ini ada aktivis HAM, akhirnya kita dikit-dikit tahu tentang isu-isu HAM. Nah, ada aktivis sosial dan dia punya namanya lembaga itu kayak LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, biasanya panti asuhan itu lembaganya bernama LKSA. Produk turunannya panti asuhan. Nah, dia yang kasih tahu ke saya. 80% penghuni panti asuhan masih punya orang tua. Kaget saya, sama seperti Anda. Nah, saya ingin membagi kegagetan itu gitu. Jangan aku doang yang kaget gitu. Masih punya orang tua, terus kenapa ada di panti asuhan? Ya karena orang tuanya angkat tangan secara ekonomi. Nah, kawan saya meskipun punya lembaga LKSA, namanya LKSA Harapan Umat di Malang ini, dia tidak memakai konsep panti asuhan karena dia mengatakan begini, sehebat apapun panti asuhan bisa ngumpulin donasi dari para donatur untuk menghidupi bahkan membiayai sekolah anak-anak ini, ada satu kebutuhan anak yang tidak bisa dihadirkan oleh panti asuhan, yaitu sentuhan keluarga. Nah itu akhirnya, makanya konsep dia kan bukan panti asuhan yang berarti dikumpulin, dipisah. Ya mereka silakan tetap tinggal di keluarga mereka masing-masing. Nah kebutuhan ketidakmampuan orang tua dalam hal apa? Finansial, kebutuhan yang apa? Kebutuhan pendidikan, kebutuhan apa? Disupport. Jadi anak tetap berada di lingkungan keluarganya. Saya pernah dapat sharing ya kalau ngomongin panti asuhan, tapi sekali lagi saya tidak expert di bidang ini, mungkin saja saya salah. Tapi sebenarnya banyak lulusan panti asuhan itu yang sorry to say kurang baik outputnya gitu. Karena mungkin apa ya, dari kecil itu udah di brainwash, kamu ini kasihan, kamu ini sudah betul kayak tidak beruntung, kamu akan dibantu, Jadi ketika mereka dewasa tuh jiwa mandirinya agak kurang. Baik lagi itu tidak berlaku mutlak, saya tidak expert di bidang ini, tapi ada yang cerita ke saya seperti itu. Dalam jumlah-jumlah tertentu itu banyak yang komplain. Saya punya teman tuh cerita suatu ketika saya pingin hire orang-orang dari panti asuhan, itu pegawai-pegawai paling males tidur di kantor gitu. Siapa itu cuman case dia spesifik atau ternyata lebih besar dari itu saya nggak tahu. Tapi ya bagus lah ada skema demikian ya. Tapi Mas Chandra, kalau kita pikir, ya ini perlu, meskipun Anda tadi mengatakan tidak berani mempertanggungjawabkan statement tersebut, tapi fakta bahwa pemerintah daerah di DIY itu waktu bencana Gunung Merapi itu pernah segera menyelesaikan atau menuntaskan status bencana sesegera mungkin karena pertimbangan tersebut. Maksudnya begini, para korban dari bencana itu kan akhirnya statusnya pengungsi. Pengungsi kan dapat support. Ya, kebutuhan mereka dipenuhi oleh negara, oleh donatur, segala macam. Ini kalau kelamaan ternyata pengaruh pada mental, gitu. Jadi menurut data, masyarakat yang terlalu lama memiliki status sebagai pengungsi, yang segala macamnya dipenuhi, jiwa survive-nya jadi kendor. Gitu. Nah, memang akhirnya dari bergaul itu, luasnya pergaulan, akhirnya kita kan mendapati banyak fakta-fakta yang sebelumnya kita belum tahu. Misalnya yang kita bayangkan tentang panti asuhan kan kira-kira kamarnya memanjang, kasur tingkat, kayak di asrama, kayak di baraknya tentara, kayak gitu kan. Tapi begitu saya tahu faktanya bahwa banyak sekali panti asuhan yang tempatnya tidur itu cuma karpet dan mereka tidur udah kayak pindang gitu. Dan ternyata penjara pun juga begitu. Oh, ternyata tidak seperti di film-film. Kita memandang panti asuhan, kita memandang penjara, kita memandang apapun, biasanya informasinya dari film, dari apa. Begitu kita melihat realita, ternyata belum tentu seperti itu. Itulah hidupnya. Nah, maka masuk akal loh, Mas Chandra, jika anak-anak panti asuhan yang biasanya kalau ada lembaga apa nyumbang, mereka langsung dipajang. Ayo anak-anak ucapkan terima kasih. Nyanyi. Ya bisa saja sih. Akhirnya mereka kecetak mindset mereka bahwa aku hidup karena dikasihani. Bisa begitu. Bisa. Nah ini yang memang harus diputus. Hidup dari belas kasihan.
Ya itu ya, mungkin bagi teman-teman, kalau ya saya pikir sebagian besar penonton lebih beruntung daripada itu, jangan sampai ya self victim diri sendiri ya. Banyak juga loh yang padahal hidupnya baik-baik aja tapi merasa dirinya adalah korban dari situasi. Iya, misalkan gini, ini saking belum saya jadikan komik tapi menarik sebenarnya. Kalau kita ngomongin kenapa seseorang atau seorang anak itu mengaku dia adalah produk dari broken home misalnya. Iya. Oh ini saya produk broken home. Loh kenapa? Orang tua saya cerai. Oh, berarti kalau orang tuamu nggak cerai kamu tidak broken home. Gitu. Bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah cerai tapi tiap hari berantem melulu? Rumahmu kayak neraka atau kayak surga? Buktinya kamu juga akhirnya keleleran di jalan. Gitu. Karena nggak betah dengan di rumah. Iya. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada jaminan bahwa keluarga yang tidak bercerai itu lebih baik. Mindset kita harus kita ubah. Atau jangan-jangan sebenarnya gini, kita aja yang suka drama akhirnya mencari-cari, aku perlu healing ini, aku korban dari keadaan gini. Oh enggak, jangan-jangan sebenarnya cara pandang kita terhadap hidup itu yang selalu pesimis gitu. Kenapa dalam komik-komik saya selalu memunculkan hal yang berbau positif melulu. Ternyata masih ada orang baik, misalnya gitu kan ya. Misal di komik saya yang 6 episode yang saya sebarkan gratis itu. Ini ada sebuah keluarga, ternyata ini keluarga yang baik. Oh ini ada sosok orang, ternyata orang itu kok baik gini. Karena saya ingin